Merampok. Selagi Liu Chen sibuk mempelajari formasi kuno Xianru naik ke atas istana kuno, lalu menemukan pintu yang tertutup oleh segel yang sudah lemah, lalu dia mengalirkan ki menghantam sekuat-kuatnya sampai puluhan kali, lalu mulihkan energinya setelah pulih menghantam segel itu lagi, begitulah sampai beberapa jam baru terbuka pintu tersebut. Xianru melihat isi ruangan pintu tersebut terdapat berbagai senjata kelas tinggi dan pil kelas tinggi. Wah, panen besar hahaha. Adik Liu Chen masih sibuk, biarlah kuambil dulu nanti akan kubagi ke adik Liu Chen hehehe. Matanya berbinar kegirangan. Dia pun mengambil semua, saat dia mengambil lebih setengahnya sudah memasuki cincin penyimpanannya terdengar suara. Letakkan semua barang-barang itu adalah milik kami, kau keluarlah kalau mau selamat, dan serahkan cincin penyimpananmu juga. Seorang murid Phoenix Api berkata dia datang bersama kelompoknya berjumlah 6 orang bersama dia. Dia memiliki ranah pertapa level 5, sedangkan anggotanya yang berjumlah 5 orang level 4. Xianru pun terkejut, ini namanya perampok kena rampok nih, dia bergumam dalam hati. Aku yang menemukan tempat ini duluan maka ini hak aku, kalian jangan mengganggu, atau kalian akan menyesal. Xianru mencoba menggertak mereka. Ternyata kamu memilih mati, baiklah, ayo kalian semua bunuh dia. Pemimpin kelompok tersebut pun memberi perintah, lalu kelima anggotanya langsung menggunakan ilmu mereka menyerang Xianru, pertarungan pun terjadi. Tetapi Xianru masih dapat meladeni 5 orang ini secara seimbang, lalu pemimpin kelompok murid Phoenix Api pun memasuki ring pertempuran. Dasar tidak berguna melawan 1 orang pun kalian berlima masih seimbang. Boom! Xianru terpental menerima jurus pemimpin musuhnya tersebut dari belakang menghantam punggungnya, Xianru langsung memuntahkan darah segar, lalu berbalik. Kurang ajar hanya berani membokong. Xianru lalu merapal jurus terkuatnya menghantam mereka akan tetapi sekarang situasinya sudah beda. Dia terpental beberapa kali dan kondisinya sudah terluka dalam parah, lalu pemimpin kelompok tersebut mengalirkan energi ki-nya, sebuah cahaya membentuk kepalan tangan besar menghampiri Xianru. Xianru sudah pasrah karena kondisinya sudah tidak dapat melawan dan Dewa Aral. Beberapa saat kemudian Xianru membuka mata, terlihat di depannya punggung orang yang sangat familiar yaitu punggung Liu Chen. Dia menahan pukulan tersebut, setelah menangkis pukulan itu tanpa basa-basi Liu Chen lanjut menggunakan pukulan naga saktinya, rapalan ilmu pukulan naga sakti pun mengalir dan terlihat cahaya berbentuk kepalan tangan raksasa bersisik. Naga dan samar terdengar raungan naga menghantam ke-6 murid Phoenix Api dan Duhuarar. Bahkan istana yang sangat kokoh pun bergetar, kepulan asap dan debu langsung menutupi pusat hantaman pukulan Liu Chen. Beberapa saat kemudian terlihat ke-6 murid Phoenix Api langsung tewas. Liu Chen lalu mengambil cincin mereka dan memberi 3 kepada Xianru. Kak, ini cincin mereka bagianmu. Sembuhkan dirimu dahulu. Baiklah, Xianru lalu meminum pil penyembuh. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya Xianru membuka matanya, lalu memberikan hasil pendapatan dari ruangan ini kepada Liu Chen dan mereka pun pergi mencari barang berharga lainnya. Mereka juga menjumpai beberapa murid sekte mereka dan membiarkan mereka, tapi saat mereka akan pergi mereka melaporkan bahwa beberapa jam yang lalu mereka dirampok oleh 6 murid sekte Phoenix. Lalu Xianru mengatakan bahwa mereka telah dibunuh oleh dia dan Liu Chen. Setelah itu mereka berpisah mencari harta berharga lainnya, tapi mereka tidak melupakan hobi baru mereka yaitu merampok murid sekte lain ataupun anggota klan besar, maupun kecil mereka sikat tanpa pandang bulu. Lalu mereka menemukan sebuah goa yang dipasang segel kuno di belakang istana kuno. Xianru menugaskan Liu Chen yang membuka segel tersebut. Hanya beberapa waktu segel itu terbuka karena segel ini bukan segel yang kuat lagi, karena dimakan waktu. Lalu mereka berdua menerobos masuk ke dalam tapi bukannya ketemu harta tapi malah menemukan segerombolan makhluk mengerikan seperti manusia serigala. Mereka makhluk kanibal karena sewaktu Xianru dan Liu Chen menemukan gerombolan makhluk ini sedang memakan makhluk sejenis dan terlihat sisa kepala makhluk yang dimakan. Hal ini sontak membuat kedua pemuda itu pucat dan gemetar. Liu Chen yang lebih tabah langsung menarik tangan Xianru untuk berlari keluar dari goa tersebut, tapi makhluk tersebut mengejar mereka dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari mereka berdua. Hal ini membuat mereka panik. Liu Chen menarik tangan Xianru dan mengeluarkan tenaga yang berlebih ke kaki, bahkan langsung mengaktifkan 3 dantian menyalurkan ki ke kaki yang menyebabkan gerakan Liu Chen meningkat drastis. Tapi gerombolan makhluk tersebut masih sanggup mengejar mereka berdua sampai di luar goa. Akhirnya karena terlalu panik Liu Chen langsung mengeluarkan Saiyong Groa Arar. Saiyong yang menampilkan wujud aslinya tetapi dia sedikit mengecilkan tubuhnya hanya sebesar gajah mengaum dan mengeluarkan aura penguasanya yang membuat gerombolan makhluk itu terkesiap dan Saiyong berkata dalam bahasa hewan iblis. Hai, makhluk jelek, apakah kalian mau mati dengan mengejar tuanku? Tapi balasan jawaban makhluk tersebut malah membuat Saiyong emosi. Hahaha, penguasa hewan singa emas langit, jangan kau pikir kau dapat memerintah kami setelah tuan kalian membuang kami ke alam yang rendah ini yang membuat kami terus bersembunyi. Kami tidak takut kepada kau singa jelek. Saiyong agak terkejut. Tuannya terdahulu pernah membuang makhluk ini. Saiyong bergumam dalam hati. Jangan kau sembarang bicara. Tuanku adalah orang yang baik,
Apabila kalian sampai dibuang berarti kalian adalah makhluk kotor yang membuat kesalahan besar. Hai singa keparat, jangan kau merasa hebat. Lalu gerombolan makhluk ini melolong bersamaan. Au! Sayong memperingati Liu Xian dan Qianru untuk bersembunyi, lalu Sayong mengeluarkan bola energi raksasa dan langsung menembakkan ke arah gerombolan makhluk manusia serigala itu. Boom! Debu dan batu kerikil pun berterbangan menutup pusat hantaman energi Sayong. Selang beberapa saat kemudian terlihat gerombolan makhluk tersebut telah menjadi serpihan daging cincang, lalu Sayong melanjutkan menembakkan energi raksasanya ke dalam goa. Buomim! Menyebabkan goa langsung tertimbun dan tertutup batu besar. Lalu Liu Chen memasukkan Sayong ke dalam cincin. Dia tidak ingin menunjukkan Sayong kepada yang lain, karena Sayong adalah makhluk legenda. Biarpun Sayong kuat, apabila diketahui banyak orang maka Sayong dan Liu Chen pasti dalam bahaya besar karena keserakahan manusia. Liu Chen kembali menyegel pintu goa yang tertutup tersebut. Lalu Qianru dan Liu Chen mencari harta lagi di tempat lain. Selama di alam kuno Liu Chen dan Qianru selalu merampok apabila bertemu orang selain dari Sakti Naga Emas. Hal ini menyebabkan banyak murid Sekti Emas yang menjadi korban balas dendam praktisi yang lain. Tetapi biarpun mereka berdua tahu hal itu mereka tidak terlalu peduli. Bahkan pernah murid Sekte Naga Emas habis dirampok murid sekte lain lalu sebelum murid sekte lain akan membunuh murid Sekte Naga Emas. Liu Chen dan Qianru hadir dan menghajar murid sekte lain lalu merampoknya kembali, dan cincin murid Sekte Naga Emas yang di tangan murid sekte lain diambil kembali oleh Qianru dan Liu Chen tanpa mengembalikan cincin sekte mereka sendiri. Mereka pergi dengan cuek. Hal ini membuat bahkan murid Sekte Naga Emas kesal terhadap mereka berdua. Lalu pernah mereka berdua disergap hampir 100 orang murid dari sekte dan klan yang bergabung untuk membunuh mereka berdua dan ini diketahui kelompok murid Sekte Naga Emas tapi kelompok murid yang lain juga tidak menggubrisnya. Hal itu membuat Liu Chen dan Qianru terpaksa melarikan diri dengan luka yang banyak, tapi mereka tidak peduli biarpun tidak dibantu murid dari sekte sendiri. Liu Chen dan Qianru sekarang lebih banyak bersembunyi. Itu dikarenakan orang-orang yang mereka rampok membentuk kelompok besar untuk mencari mereka berdua. Sekarang mereka berdua sedang berada di dalam goa, dan di mulut goa Liu Chen memasang beberapa formasi ilusi dan formasi pertahanan. Mereka mengeluarkan semua hasil rampokan mereka selama ini. Wah, kita kaya adik Qian, hahaha. Qianru berkata senang, mereka masing-masing memiliki harta yang menggunung. Batu kristal ki mereka masing-masing bahkan lebih tinggi dari tubuh mereka ketika dikeluarkan, membuat mereka tertawa. Sedangkan di tempat lain banyak murid yang mengutuk mereka berdua, bukan hanya murid selain sekte mereka bahkan sekarang murid dari sekte mereka pun mengutuk karena mereka juga terpaksa harus sembunyi karena menjadi sasaran balas dendam yang lain. Kenaikan level kultivasi. Di dalam goa mereka berdua malah berkultivasi dengan tenang. Liu Chen tidak berani masuk ke cincinnya, dia hanya memasukkan kesadarannya ke dalam cincin untuk menempatkan kolam yang berisikan rumput jiwa, lalu membuatkan formasi waktu di atas kolam tersebut, lalu keluar dan berkultivasi. Setelah waktu yang ditentukan tinggal 1 minggu mereka berdua pun keluar dan bergerilya lagi merampok para murid sekte lain yang tidak berada di dalam kelompok besar. Karena para murid yang lain sudah merasa bahwa Duo Iblis sudah tidak berani muncul, beberapa dari mereka membubarkan kelompok besar mereka dan bergerak masing-masing. Hal ini membuat Duo Iblis sedikit lega dan leluasa melakukan hobi baru mereka. Sampai waktunya mereka dilempar keluar dari alam kuno. Di luar pintu alam kuno para ketua dan tetua sekte, kaisar dan pengawalnya maupun para patriark dan tetua klan besar kecil menunggu dengan antusias. Mata mereka berbinar-binar menunggu para murid dan anggota keluarga mereka keluar dari alam kuno. Lalu beberapa jam kemudian satu persatu murid dan anggota keluarga yang berpartisipasi di dalam alam kuno pun keluar, tapi masing-masing mereka memiliki ekspresi sedih dan marah. Bahkan anggota keluarga kekaisaran juga tidak luput menjadi korban. Duo Iblis memiliki ekspresi marah. Mereka semua melaporkan perbuatan murid Sekte Naga Emas yang dikenal dengan Duo Iblis. Bahkan kaisar menjadi merah wajahnya. Lalu setelah menunggu sampai sore semua telah keluar, masing-masing peserta telah berkurang hampir 50%. Sedangkan sisa murid yang keluar dari Sekte Naga Emas tinggal 42 orang saja. Yang paling parah adalah dari Sekte Bulan Es. Muridnya hanya tersisa 28 orang, sisanya telah tewas di alam kuno. Setelah semua berkumpul lalu beberapa tetua memprotes kepada Sekte Naga agar membunuh muridnya yang mendapatkan gelar di alam kuno yaitu Liu Chen dan Qianru. Tapi hal itu ditepis oleh ketua sekte. Apakah di alam kuno terdahulu tidak terdapat kejadian saling bunuh? Bahkan 100 tahun lalu sekte kami banyak mengalami kerugian, murid genius sekte kami waktu itu hanya tersisa 15 orang dan kalian tidak peduli, lalu sekarang kalian ingin menuntut agar kami menghukum murid kami. Ketua sekte berkata dingin dan memandang para tetua dan ketua sekte dan klan. Hal ini membuat wajah mereka merah padam karena marah, lalu mereka langsung pergi. Hal ini akan membuat mereka sangat marah, mereka pasti akan mengambil tindakan. Setelah mereka semua pergi tersisa hanya Sekte Naga Emas dan Kekaisaran, lalu Kaisar menoleh ketua sekte. Ketua Gulam, apakah secara pribadi apabila saya menyuruh Anda untuk menangkap murid Anda tidak juga bisa? Kaisar bertanya kepada ketua sekte.
Dalam kata-katanya tersirat ancaman di dalamnya. Maaf Kaisar, hal ini tidak mungkin karena apa yang terjadi di dalam adalah tanggung jawab masing-masing peserta. Sekte besar dan kekaisaran memiliki kekuatan hampir setara. Apabila kekaisaran berani memerangi sekte, biarpun kekaisaran dapat memenangkan perang, hal ini juga pasti sangat melemahkan kekaisaran. Kaisar mengerti hal ini, membuat kaisar tidak berani terlalu keras kepada sekte. Kaisar memiliki ranah kekosongan agung tahap 8 dan ketua sekte juga demikian. Lalu, leluhur kekaisaran memiliki ranah kekosongan agung level 9 sebanyak 10 orang, sedangkan sekte rata-rata 8 orang. Hal ini membuat kekuatan mereka sedikit berimbang, biarpun pihak kekaisaran lebih kuat tapi kekuatan mereka beda tipis. Mendengar kata-kata ketua sekte, akhirnya dengan melotot dan wajah memerah menahan amarah, kaisar pun pergi. Lalu, ketua sekte berkata kepada semuanya untuk menaiki artefak terbang. Lalu melesat kembali ke sekte. Ketua sekte memerintahkan Liu Chen dan Qianru ke kamarnya. Beberapa saat kemudian keduanya tiba di kamar sang ketua. Liu Chen dan Qianru, kalian berhati-hatilah. Karena kalian telah memprovokasi begitu banyaknya kekuatan. Kedepannya lebih baik kalian berlatih di dalam sekte saja. Aku yakin beberapa dari mereka pasti akan datang untuk membalaskan dendam mereka. Sang ketua sekte memberitahu mereka berdua. Baik, ketua sekte, kami akan mendengarkan kata-kata ketua, serempak mereka mengucapkan. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di sekte. Liu Chen dan Qianru pun kembali ke gunung mereka dan langsung melakukan kultivasi. Liu Chen merasa levelnya naik, lalu dia memasuki cincinnya dan langsung ke pagoda kultivasi. Sehari di luar sama dengan seminggu di dalam pagoda kultivasi. Selama seminggu Liu Chen langsung menaikkan levelnya 3 kali menjadi pertapa level 5, dan dia terus memantapkan pondasinya. Dia berniat untuk menaikkan kembali levelnya karena di alam kuno dia sudah menjarah banyak harta. Dengan menggunakan beberapa pil yang didapati di alam kuno tidak membuat masalah apabila dia menaikkan levelnya lagi. Akhirnya sebulan dia berkultivasi di dalam pagoda membuatnya naik level sampai level 9 pertapa sekalian memantapkan pondasinya. Liu Chen belum akan menggunakan susu bumi dan apel emas untuk menaikkan ranahnya. Dia berencana menaikkan ranah kekosongan memakai susu bumi dan menggunakan apel emas untuk naik ke ranah kekosongan agung. Sekarang Liu Chen memiliki banyak buah emas, tapi sayangnya apel emas hanya memiliki efek yang bagus pada konsumsi pertama, lebih dari itu hanya sedikit menambah energi saja. Liu Chen ingin ke kota menjual beberapa buah ke pelelangan. Dia yakin akan mendapatkan batu kristal energi yang banyak. Lalu dia pun menyelesaikan kultivasinya dan keluar dari pengasingannya, lalu membersihkan diri dan beberapa saat kemudian akan keluar gubuk. Ternyata di depan gubuknya telah menunggu seorang pelayan ayahnya yang dengan wajah panik dan cemas terlihat dari ekspresi wajah salah satu pelayan ayahnya di desa. Tuan muda, saya kemari ingin mengabarkan bahwa kedua orang tua Tuan muda sekarang ini ditangkap oleh klan utama keluarga Liu dengan tanpa alasan. Saat itu ayah Tuan muda memerintahkan saya untuk mengabari Tuan muda agar jangan kembali ke desa karena berbahaya. Pelayan ayahnya memberitahu. Ekspresi wajah Liu Chen langsung menjadi dingin, amarahnya mendidih hingga wajahnya menjadi merah. Dia tidak pernah semarah ini walaupun dia dipukuli oleh musuhnya ataupun dihina orang, tapi kalau sudah menyangkut kedua orang tuanya yang sangat dikasihinya membuatnya sangat emosi. Klan keluarga utama Liu, kalau sampai mereka menyakiti ayah dan ibu, mereka akan menerima konsekuensi mengerikan yang akan kubuat. Pamanku, kamu tunggu saja di sini, atau kalau kamu akan kembali ke desa, kembalilah. Aku akan segera ke klan utama keluarga Liu untuk mencari penjelasan permasalahan ini. Lalu Liu Chen menggunakan teleportasi perpindahan sampai di luar sekte dan di tempat sepi ia mengeluarkan Saiong. Saiong, ayo kembali ke klan utama klan Liu di kota Liu, aku akan mencari kejelasan mereka menyakiti orang tuaku. Saiong langsung berubah ke wujud aslinya tapi dia lebih mengecilkan tubuhnya sebesar gajah. Lalu Liu Chen melompat ke punggungnya dan Saiong pun melesat menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau Liu Chen kembali ke klan Liu dengan transportasi artefak tercepat sekalipun dia memerlukan waktu 1 minggu untuk mencapai klan Liu. Tapi karena Saiong yang sekarang kultivasinya bahkan lebih mengerikan dari hewan buas iblis manapun di dunia Qingxuan ini hanya memerlukan 2 hari untuk mencapai kota Liu menuju klan Liu. Liu Chen berpikir, apa karena di alam kuno aku membunuh beberapa orang dari klan Liu? Dan memang di alam kuno Liu Chen dan Qianru tidak peduli siapapun akan dirampok kecuali orang dari sekte mereka. Liu Chen mengenal beberapa anggota klan Liu karena sewaktu kecil dia pernah tinggal di klan utama Liu. Bahkan beberapa dari mereka juga mengenalnya. Di hari kedua Liu Chen sudah dapat melihat tembok kota Liu. Dan inilah tempat kelahirannya. Dia merenung sebentar lalu tanpa masuk melalui gerbang kota dia menyuruh Saiong untuk terbang memasuki kota Liu dan mendatangi klan Liu utama. Di setiap kota besar ada larangan terbang di atas kota. Melihat Liu Chen terbang menggunakan hewan iblis, banyak praktisi ranah pertapa agung dan kekosongan mengejarnya dengan terbang dan memerintahkan Liu Chen berhenti. Tapi Liu Chen tidak peduli, dia langsung mendatangi klan Liu utama dan terbang di atas perkampungan klan Liu. Klan Liu, aku ingin penjelasan kalian menangkap ayah dan ibuku. Kalau kalian tidak memberikan penjelasan yang memuaskan akan kuhancurkan klan Liu ini.
Liu Qian mengeluarkan suara dengan dorongan energikinya di atas langit klan Liu, sehingga suaranya menggelegar sampai seluruh kota Liu mendengar suaranya. Beberapa praktisi kuat pun melesat ke langit dan mengelilingi Liu Qian bersama Sayong. Aura Liu Qian menguar, bahkan apabila Liu Qian tidak melarang Sayong, mungkin apabila Sayong mengeluarkan aura penuhnya, Liu Qian yakin bahkan kota Liu akan musnah. Siapa kamu, Nak? Dan mengapa kamu mengacau di klan Liu? Seorang tetua dari klan Liu bertanya dingin. Saya ingin penjelasan mengapa kalian menangkap kedua orang tuaku, Liu Qian berkata datar dan dingin. Klan Liu. Siapakah orang tuamu? Seorang tetua dari klan Liu bertanya. Aku bernama Liu Qian dan ayahku adalah Liu Hong dan ibuku Huang Ling. Mengapa kalian menangkap kedua orang tuaku? Liu Qian membentak kasar dan dingin mengingat orang tuanya yang ditangkap. Begitu para tetua klan Liu mengetahui siapa Liu Qian, tatapan ganas dan kejam terlihat di mata mereka. Oh, seorang keturunan anggota klan Liu yang terbuang datang mengantar nyawa. Seorang tetua klan Liu berkata dingin dan kejam. Kau telah membunuh beberapa anggota klan Liu di alam kuno, dan kau harus bertanggung jawab untuk menebus dosamu. Tetua yang sangat dendam karena cucunya terbunuh oleh Liu Qian berkata kasar dan wajahnya memerah, pandangan niat membunuh pun terlihat. Oh, hahaha, aku memang anak dari orang buangan menurut kalian. Tapi aku tak peduli, kenyataan bahwa aku membunuh beberapa serangga dari klan Liu itu karena mereka memprovokasi aku dan aku tidak peduli, sekarang lepaskan kedua orang tuaku atau akan kuratakan klan Liu ini. Liu Qian berkata kejam dan dingin, bila bukan karena memikirkan perasaan ayah dan kakeknya, mungkin Liu Qian akan langsung menghancurkan mansion utama klan Liu ini. Kakek Liu Qian adalah patriark klan Liu yaitu Liu Pai yang dulu sewaktu Liu Qian dan kedua orang tuanya masih tinggal di klan utama sangat menyayangi Liu Qian. Hampir setiap hari menggandong Liu Qian berjalan-jalan ke kota Liu membelikan banyak barang kesukaannya. Kakek Liu Qian dulu sangat memanjakan Liu Qian sehingga hal ini lebih membuat kedua pamannya menjadi iri. Hal inilah yang menyebabkan dantian ayah Liu Qian cacat karena pamannya menyewa seorang pembunuh untuk membunuh ayahnya. Hahaha, bocah, kau sangat naif. Sekarang berlutut minta ampunlah agar kematianmu tidak menyakitkan. Tetua yang kehilangan cucu berkata dingin. Oh, hahaha, klan Liu tidak memiliki kualifikasi untuk menghukumku, apalagi hanya kau seorang tetua rendahan. Liu Qian langsung menghinanya. Hal ini membuat beberapa tetua klan Liu pun menjadi merah wajahnya. Kurang ajar kau bocah, kau ingin mencari kematian yang menyakitkan maka akan kukabulkan keinginanmu. Seorang tetua yang sudah naik emosinya sampai ke ubun-ubun bersiap mengeluarkan energi yang padat, lalu dari bawah melesat sesosok pria tua berteriak. Berhenti, Ketua Tang harap bersabar. Lalu terlihat sosok tersebut seorang pria tua berumur hampir 60 tahun mencegah pertempuran. Lalu menghadap Liu Qian, terlihat di matanya sinar kekaguman kasih sayang dan kebanggaan jelas terlihat di matanya. Dia adalah kakek Liu Qian patriark klan Liu. Dia selalu tidak berdaya karena desakan banyak tetua untuk menghukum anak dan cucunya. Mungkin apabila para tetua memiliki kemampuan mengalahkan patriark, mungkin ayah Liu Qian dan Liu Qian sudah dibunuh sewaktu dulu. Kakek Liu Qian adalah seorang patriark penopang kekuatan klan Liu. Apabila Liu Pai tidak memiliki ranah kekosongan agung level 5, mungkin saat ini klan Liu bukanlah klan kelas 5 di Kekaisaran Ongte. Liu Pai adalah salah satu tiang pondasi klan Liu. Hal itu menyebabkan para tetua tidak berani terlalu menekan Liu Pai. Tetapi karena para tetua selalu bersama untuk menyampaikan niat mereka membunuh Liu Hong ini membuat patriark merasa sedih. Para tetua dan paman Liu Qian merasa bahwa Liu Hong adalah duri yang akan menjadi ancaman di masa depan. Cucuku Liu Qian, mengapa kamu tidak turun dahulu menjumpai kakek dan menjelaskan permasalahan yang terjadi? Sekarang kedua orang tuamu di bawah, jumpailah mereka di aula klan. Liu Qian langsung menyuruh Sayong turun. Dan Sayong berubah menjadi lebih kecil seperti kucing, lalu lompat ke bahu Liu Qian. Hal ini membuat beberapa tetua klan terkejut. Hewan iblis yang bisa merubah wujudnya adalah bukti bahwa hewan itu memiliki kekuatan paling tidak setara dengan kekosongan agung. Lalu Liu Qian memasuki aula klan dan terlihat di aula klan ayah Liu Qian terduduk di lantai bersama ibunya di tengah-tengah aula klan Liu. Hal ini membuat Liu Qian langsung emosi. Ayah ibu, maafkan Qianer membuat ayah dan ibu menjadi menderita. Liu Qian berlutut di hadapan kedua orang tuanya, lalu mengangkat orang tuanya berdiri. Terlihat tubuh ayah dan ibunya terdapat banyak luka yang belum mengering, akibat dari perlawanan orang tuanya ketika akan ditangkap oleh beberapa tetua klan. Mereka sengaja tidak memberikan pil penyembuh untuk menyiksa mereka berdua. Ibu Liu Qian dengan pandangan kasih sayang yang tulus dan hangat langsung memeluk anak tunggalnya sambil berlinang air mata. Ayahnya juga berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak apa-apa Qianer, tapi mengapa kau kemari? Di sini terlalu berbahaya. Harusnya kamu terus di sektor berkultivasi, mengapa membahayakan dirimu untuk kami Qianer? Ayah maafkanlah Qianer, di masa depan Qianer akan memastikan bahwa ayah dan ibu akan selalu dalam keadaan baik.
sekarang Chenner akan menyelesaikan masalah ini. Liu Chen memberikan pil penyembuh kelas 2 kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya cepat sembuh. Beberapa saat kemudian semua tetua klan dan paman-paman Liu Chen hadir di aula utama. Sedangkan kakeknya duduk di kursi kebesaran klan sedikit lebih tinggi daripada tempat duduk para tetua klan. Liu Chen berdiri dan memandang para tetua klan dan pamannya. Dia mengerti bahwa pamannya pasti memiliki andil besar dalam permasalahan ini. Dia terus memandangi sekelilingnya dengan tatapan sangat dingin, sedangkan Sayong masih diduduk di punggungnya menggeram menatap para tetua. Kakek, aku ingin klan Liu membebaskan kedua orang tuaku, permasalahan ini akulah yang bertanggung jawab. Liu Chen berkata datar kepada kakeknya, karena bagaimanapun kakeknya adalah salah satu sosok yang menyayanginya dahulu, dia asli berkata sopan. Lalu seorang tetua yang cucunya tawas di tangan Liu Chen berdiri lalu berkata emosi. Tidak bisa, patriark anak ini telah membunuh cucuku, dan orang tuanya juga ikut bertanggung jawab karena tidak becus mendidik anak mereka harus dihukum mati karena perbuatan anaknya. Liu Chen memandang dingin kepada tetua yang berbicara tadi lalu berkata dingin tanpa sopan santun. Kalau cucumu mati di alam kuno karena kubunuh jangan salahkan aku, itu karena cucumu yang lemah itu terus memprovokasi aku, kalau tidak kuladeni provokasinya maka aku akan ditertawakan oleh murid lainnya karena tidak berani membunuh cucumu yang lemah itu. Kakek Liu Chen berbinar matanya. Dia sangat bangga kepada Liu Chen, anak yang masih berumur 9 tahun bisa melakukan banyak hal hebat. Cucuku Liu Chen. Apakah sebabnya kau membunuh beberapa anggota klan Liu? Patriark klan Liu berkata lembut. Kakek, apakah kakek akan senang apabila melihat cucu kakek yang ganteng ini dihina terus-menerus setiap berjumpa dengan anggota klan? Aku sudah menghindari mereka agar aku tidak mendengar provokasi mereka. Akan tetapi mereka selalu mengejarku dan memprovokasi aku. Akhirnya karena sudah beberapa kali diprovokasi oleh mereka, maka aku pun tidak segan untuk membunuh mereka. Liu Chen jelaskan duduk perkara di alam kuno. Lalu tetua yang kehilangan cucu berkata keras. Biarpun mereka memprovokasimu, kau harus merelakannya, bagaimanapun mereka adalah anggota klan utama sedangkan kau adalah anak dari orang buangan klan. Kau tidak berhak menyakiti anggota klan Liu utama. Hahaha, aku tidak berhak membunuh mereka dan mereka berhak membunuhku tanpa tuntutan. Apakah begini pemikiran busuk para tetua klan Liu? Ini sangat lucu. Aku tidak peduli kepada kalian semua. Apabila kalian ingin membunuhku, kalian boleh mencobanya. Lalu Liu Chen memasang kuda-kudanya, Sayong juga bersiap mengubah wujud aslinya yaitu raksasa singa emas langit. Namun, sudah, tenangkan diri kalian. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Kalian menginginkan kedudukan patriark bukan? Makanya kalian berusaha menekan anak dan cucuku? Baiklah kalau itu permasalahannya saya akan mengundurkan diri agar kalian melepaskan mereka dan saya akan pergi bersama Hanger dan Chenner. Kalian boleh menduduki jabatan patriark klan. Perkataan kakek Liu Chen langsung membuat ruangan yang tadinya riuh dengan suara bising langsung menjadi sunyi. Kakek Liu Chen perlahan turun dari kursi kebesaran klan Liu, lalu membawa anak, menantu dan cucunya untuk keluar dari klan. Para tetua masih terdiam tidak melakukan apapun. Mereka tidak menyangka akan hal ini. Memang, mereka berniat mengganti patriark tapi mereka juga memerlukan kakek Liu Chen untuk menjadi tiang penyangga klan. Apabila kakek Liu Chen meninggalkan klan sudah dapat dipastikan klan Liu akan turun kelas menjadi kelas 7 maupun bahkan menjadi kelas 8 yang dianggap menjadi klan pertengahan, bukan menjadi salah satu klan besar lagi. Pembunuh bayaran. Lalu Liu Chen beserta kakek dan kedua orang tuanya berjalan pergi dari klan. Lalu Liu Chen memberi perintah agar Sayong berubah menjadi besar untuk menjadi tunggangan mereka pulang ke desa yang berdekatan dengan hutan Suhuang. Tempat tinggal orang tua Liu Chen selama ini. Hanya perjalanan seharian Sayong sudah membawa mereka sampai tujuan. Beberapa pelayan ayah Liu Chen keluar menyambut. Tuan besar, nyonya dan tuan muda, tuan tua. Sang pelayan sedikit gugup melihat kakek Liu Chen dalam menyapanya. Ya, perkenalkan ini ayah saya Liu Pai. Liu Hong mengenalkan ayahnya kepada pelayan mereka. Lalu hanya satu hari Liu Chen pun pamit untuk pergi ke sekte. Tapi sebelum dia berangkat dia membuatkan sebuah segel formasi Xuanwu. Yaitu formasi pelindung yang menutupi seluruh tempat keluarganya bahkan lebih besar lagi kubah formasi beberapa kali dari rumah keluarganya. Liu Chen menjelaskan cara mengaktifkan kubah pelindung itu kepada ayah dan kakek Liu Pai. Yang membuat kedua orang tua itu menatap kagum dan bangga kepada anak dan cucunya. Liu Chen takut musuh-musuhnya menyakiti orang yang disayanginya. Liu Chen sudah banyak memprovokasi klan dan sekte kuat lainnya di Kekaisaran Ongte. Bahkan kaisar pun tidak luput dari provokasinya di alam kuno. Liu Chen juga telah memberikan satu buah peti berukuran kecil yang berisikan beberapa buah apel emas dan juga beberapa botol jiok yang berisikan susu bumi kepada mereka. Agar mereka dapat menaikkan ranahnya dan juga memberikan beberapa pil energi bumi. Liu Chen berjanji kepada ayahnya dalam beberapa bulan lagi dia akan kembali untuk memberikan pil penjaring langit yang merupakan pil kelas 3.
karena Liu Chen telah melengkapi semua bahan-bahannya. Kristal inti iblis dari hewan iblis makan tutul serigala angin. Liu Chen mendapatkannya di hutan alam kuno yang dibunuh dengan bantuan Saiong. Karena hewan iblis ini sudah berevolusi menjadi sangat kuat setara dengan praktisi ranah kekosongan agung level 9. Ini hanya tafsiran Liu Chen, karena Liu Chen sendiri tidak mengetahui ranah asli Saiong saat ini. Liu Chen berencana setelah dia dapat mengkonsumsi buah dari rumput jiwa ilahi. Maka Liu Chen sangat yakin dapat membuat pil untuk ayahnya. Karena jiwanya akan ditingkat ke tingkatan yang belum pernah ada di dunia Qingxuan Tengah bahkan dunia atas. Liu Chen menunggangi Saiong tapi menyuruh Saiong perlahan saja karena Liu Chen ingin menikmati perjalanan. Perjalanan santainya membuat perjalanan akan memakan waktu 2 minggu. Di waktu hari kelima perjalanan keduanya, di perjalanan mereka dihadang beberapa praktisi ranah pertapa agung level 1 3 orang dan level 5 1 orang. Mereka berasal dari organisasi pembunuh bayaran. Mereka telah menerima misi membunuh dari beberapa klan dan sekte dengan bayaran yang melimpah dan murah hati untuk membunuh Liu Chen. Karena klan dan sekte tidak berani terlibat langsung dalam membunuh seorang murid jenius sekte besar seperti Sekte Naga Emas. Lalu mereka menyelidiki asal-usulnya dan akhirnya mereka mengetahui Liu Chen berasal dari desa terpencil di pinggiran hutan Suhuang. Saat mereka mendatangi ke desa itu dan melihat adanya seorang praktisi kekosongan agung yaitu kakek Liu Chen yang membuat nyali mereka keder juga. Lalu mereka mengikuti perjalanan Liu Chen sampai 5 hari dan menghadangnya. Mereka memakai pakaian hitam dengan memakai penutup wajah. Aura mereka adalah aura pembunuh yang kental. Hei bocah, apakah kau yang bernama Liu Chen dari Sekte Naga Emas? Sosok jangkung pimpin kelompok itu menegur kasar. Oh, ya, saya bernama Liu Chen, mengapa kalian menghadang perjalananku? Liu Chen berkata santai. Baiklah karena kau memang bernama Liu Chen murid Sekte Naga Emas maka matilah dengan patuh agar misi kami selesai. Seorang pembunuh berkata dingin. Ekspresi Liu Chen langsung berubah dingin, dia memandang kelompok itu dengan serius. Siapa yang memberikan misi konyol dengan hanya mengirim kalian? Liu Chen berkata datar dan dingin. Tanpa basa-basi langsung kelimanya mengepung Liu Chen agar dia tidak dapat melarikan diri. Seorang praktisi ranah kekosongan level 4 langsung menerjang Liu Chen dengan energi Qi yang padat membentuk bayangan kepalan tangan yang bercahaya. Mugung. Liu Chen juga tidak tanggung-tanggung. Langsung melompat ke atas langit dari punggung Saiong merapal jurus naga sakti. Pukulan naga sakti. Liu Chen berteriak lembut, lalu terlihat dia membentuk bayangan bercahaya kepalan tangan raksasa bersisik naga dan terdengar sama raungan naga kuno menghadang pukulan orang tersebut. Duarar. Terlihat Liu Chen terpental jauh dan memuntahkan darah dari mulutnya dan menghantam bumi. Sedangkan lawannya tidak bergerak sedikit pun. Bagaimanapun Liu Chen masih pertapa level 9. Saiong mulai emosi dan meraung keras. Gegruya arar. Tapi tiba-tiba dari kehampaan keluar 2 orang pria berwibawa dengan pakaian sebagai tetua Sekte Naga Emas dengan ranah kekosongan agung level 3 dan 5 langsung bergerak membunuh para pembunuh itu dengan hanya 1 pukulan cahaya raksasa. Boom! Kelimanya tidak menyangka akan mendapatkan serangan dari seorang praktisi ranah kekosongan agung. Bahkan apabila mereka mengerti sekalipun mereka juga akan tewas karena pukulan seorang praktisi ranah kekosongan agung adalah pukulan yang menarik energi spiritual langit dan bumi. Mereka dapat memanggil hujan dan guntur dengan gampang. Apalagi hanya membunuh para praktisi ranah kekosongan. Kedua tetua tersebut adalah tetua pelindung sekte. Setelah Liu Chen pergi para tetua Sekte Naga Emas menyelidiki kepergiannya. Dan ketua sekte langsung menugaskan 2 orang tetua pelindung sekte untuk secara diam-diam mengikuti Liu Chen dan melindunginya. Bagaimanapun Liu Chen adalah aset terbesar sekte. Sekte Naga Emas tidak mau kehilangan jenius super seperti Liu Chen. Maka itu ketua sekte langsung menugaskan 2 orang ranah kekosongan agung. Ketua sekte paham bagaimanapun Liu Chen telah menyinggung banyak pihak. Keempat orang pembunuh langsung tewas menjadi kabut darah tanpa meninggalkan apapun. Bahkan jasad mereka pun tidak terlihat. Liu Chen yang terkapar di tanah langsung diangkat Saiong. Tuan muda, bagaimana keadaanmu? Saiong bertanya cemas. Aduh. Liu Chen memegangi dadanya. Karena akibat dari benturan energi mereka Liu Chen menerima pengembalian energi yang menghantam dadanya. Liu Chen merasa sesak nafasnya, lalu mengeluarkan pil penyembuh dan menyerapnya. Hanya sekitar 15 menit Liu Chen sudah bisa lebih baik dia lalu berdiri dan menghormat kedua tetua pelindung sekte dengan menangkupkan tangannya di depan dada dengan sopan. Terima kasih tetua telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, lebih baik kita secepatnya kembali ke sekte. Seorang tetua berkata. Baiklah tetua. Lalu mereka pun melesat, Liu Chen duduk di punggung Saiong. Saiong melesat mengikuti kecepatan kedua tetua tersebut.
Karena apabila Sayong mengeluarkan kecepatan aslinya, maka kedua tetua pasti jauh tertinggal ke belakang. Hanya perjalanan 3 hari dari hari penyergapan Liu Chen mereka sudah sampai di sekte. Perjalanan mereka sangat lancar, para perampok ataupun pembunuh bayaran akan berpikir 1000 kali. Setelah dari jauh saja mereka merasakan aura mengerikan dari 2 orang tetua sekte. Liu Chen langsung pergi ke Gunung Murid Mandiri untuk berkultivasi. Liu Chen bertekad menaikkan ranahnya agar dapat melindungi dirinya. Aku harus menaikkan ranahku, kalau tidak terlalu berbahaya di luaran. Formasi jaring. Liu Chen lalu masuk ke cincin artefak setelah masuk ke kamar gubuknya. Liu Chen berkultivasi keras. Dia juga membuat formasi yang dapat menekan seseorang seakan orang tersebut mengangkat beban puluhan ton di pundaknya apabila memasuki formasi tersebut. Yang disebut formasi penambah gravitasi bumi. Di dalam pagoda Liu Chen dengan serius berkultivasi untuk menaikkan ranahnya menjadi pertapa agung. Dari pertapa level 9, untuk menaikkan ranah dari pertapa ke pertapa agung terdapat jurang yang sangat dalam. Liu Chen harus dapat menyeberangi jurang ini, yaitu dia harus memecahkan dinding tebal ranah pertapa agung di dantiannya. Apalagi ini 3 dantian yang memerlukan banyak energi spiritual. Liu Chen harus sekaligus memecahkan dinding penghalang ketiganya. Setelah berkultivasi tertutup selama seminggu, Liu Chen masih berhasil memecahkan dinding pertapa agung lapis pertama dari dantiannya. Pil energi bumi sudah 10 butir yang telah ditelan Liu Chen. Untung saja Liu Chen telah menyuling banyak pil energi bumi sebagai persiapan. Ratusan pil energi bumi berada di dalam cincin penyimpanannya. Di hari ke-9 Liu Chen langsung memasukkan 5 pil energi bumi melalui tenggorokannya. Beberapa saat kemudian aliran spiritual yang kuat bergejolak di dalam tubuhnya. Hingga menyebabkan pagoda bergetar kuat, Liu Chen terus mencoba mendobrak dinding penghalang, sehari lagi dia berkultivasi yang masih juga belum dapat memecahkannya. Sepertinya dinding lapis kedua ini bahkan lebih tebal lagi, aku harus terus mencoba menerobosnya. Setelah 10 hari lagi dia menghantam dinding penghalang di dantiannya dan sudah puluhan pil yang ditelan Liu Chen, lalu terdengar suara renyah sesuatu yang retak di dalam tubuhnya. Krek aa. Pagoda sekali lagi bergetar kuat karena guncangan pecahnya dinding penghalang. Ini akan lebih susah. Dinding penghalang ini lebih tebal lagi. Sial. Wah. Liu Chen meradang karena mulai kehabisan energi spiritual. Lalu 10 butir pil energi bumi masuk ke tenggorokannya. Wush. Aliran energi dahsyat lalu mengalir ke dantiannya. Lalu aliran energi yang berkumpul tersebut dihantamkan ke dinding penghalang di dantiannya terus-menerus sampai energi Liu Chen habis. Lalu kembali meminum pil energi bumi sebanyak 5 butir. Begitu terus selama 12 hari terus-terusan tanpa henti menghantam dinding pembatas ketiga. Lalu di hari ke-30 pagoda bergetar sangat kuat, bahkan dunia cincin artefak juga bergetar karena Liu Chen hampir menjebol dinding penghalang di dantiannya. Dinding tersebut sudah retak sedikit. Lalu Liu Chen mengambil pil energi bumi sebanyak 15 butir terakhir. Karena semua pil energi bumi sudah habis dikonsumsinya, begitu Liu Chen selesai memurnikan pil tersebut. Langsung getaran di dalam cincin menjadi menggila. Langit di cincin juga sontak berubah seakan langit sangat marah. Krek aa, dam. Terdengar suara sesuatu yang pecah dan suara terdam terdengar menyebabkan dunia cincin bergetar hebat dan duhuarar. Seakan langit murka memuntahkan petir raksasa menghantam Liu Chen yang berada di dalam pagoda. Menyebabkan pagoda hancur berantakan. Beberapa saat berlalu tapi langit masih bergemuruh bersiap menghantam Liu Chen kembali. Apa ini? Kenapa ada petir surgawi di sini menghantamku? Bukankah aku hanya naik ke ranah pertapa agung? Liu Chen sedikit panik, lalu terdengar suara senior Chow di benaknya. Nak, pertahankan petir surgawi ini, apabila kamu sanggup memurnikannya maka tubuh dan tulangmu akan menjadi kuat. Inilah akibat dari seni kultivasi terkuat alam semesta. Hanya untuk naik ke ranah pertapa agung seorang praktisi yang mempelajari seni ini akan terkena hukuman langit. Beda dengan seni kultivasi lain yang akan menerima hukuman langit ketika naik ranah ke kekosongan agung. Sialan. Dengan mengeratkan rahangnya dia pun berkonsentrasi untuk menerima petir surgawi dan bersiap memurnikannya. Duar. Petir yang lebih kuat menyerangnya. Liu Chen bertahan sekuat tenaga dengan mengaktifkan ketiga dantiannya. Lalu memurnikan energi petir tersebut ke tubuhnya. Sensasi mati rasa dirasakannya tetapi langit masih bergemuruh yang menyebabkan Liu Chen kebingungan. Senior Chow, berapa kalikah harus ku terima petir surgawi ini, kok belum mereda? Itu tergantung bakat diri kita, semakin tinggi bakat seseorang, maka lebih banyak terkena petir surgawi. Biasanya yang paling banyak 2 kali, tapi ini terlihat langit masih akan memuntahkan petir lagi, bersiap-siaplah nak, pertahankan kesadaranmu. Senior Chow juga sebenarnya cemas, karena dia dahulu naik ke ranah pertapa agung hanya menerima 1 kali petir surgawi. Tapi Liu Chen sudah 2 kali tapi petir terlihat akan turun lagi. Duar! Liu Chen terpental ketika menerima petir surgawi ketiga.
Liu Chen langsung bangkit dan bersila lagi memurnikan energi petir surgawi. Tubuhnya sudah hampir gosong. Pakaiannya juga sudah habis terbakar. Kondisinya sangat mengenaskan tapi Liu Chen juga menerima manfaatnya. Saiyong dan naga emas terlihat serius ketika memandang ke langit. Saiyong malah terlihat sangat cemas. Darti, Daduarar. Sekali lagi petir menyambar tubuh Liu Chen dan terlihat Liu Chen terpental jauh. Lalu berusaha bersila lagi memurnikan energi petir surgawi. Terlihat dia sudah kepayahan lalu beberapa saat kemudian langit seolah menimpakan kemurkaannya kepada Liu Chen yang bandel masih bertahan. Dederstit, Daduarar. Petir yang lebih besar lalu menghantam Liu Chen yang membuat Liu Chen terpental jauh. Lalu terdiam beberapa saat dan berusaha bangkit untuk bersila. Lalu langit secara perlahan menjadi bersih. Seakan kesal karena tidak dapat membunuh Liu Chen. Saiyong tidak berani membantu menahan petir itu. Apabila Saiyong membantu maka petir itu akan berubah sesuai dengan ranah yang menahannya, maka apabila itu terjadi Liu Chen bisa menjadi kabut darah. Beberapa jam kemudian Liu Chen lalu berdiri. Semua luka-luka di tubuhnya hilang seketika. Ketika Liu Chen berhasil memurnikan petir surgawi ke tubuhnya. Sekarang terlihat dengan mata telanjang di tubuh Liu Chen terdapat percikan-percikan petir halus di sekujur tubuhnya. Liu Kecin merasakan kekuatan yang sangat besar terkandung di tubuhnya. Lalu Liu Chen melihat kondisinya tubuhnya yang telanjang bulat. Langsung wajahnya memerah. Untung saja tidak ada wanita di dalam cincin artefak. Liu Chen kemudian mengeluarkan pakaiannya dari cincin penyimpanan. Setelah memakai pakaian Liu Chen memperhatikan sekelilingnya dan terlihat pagoda kultivasinya sudah rata dengan tanah. Liu Chen lalu menjentikan tangannya ke arah berdirinya pagoda tadi. Lalu langsung pagoda yang hancur tadi berdiri seperti semula. Liu Kecin bertanya kepada Senior Cha tentang kristal inti energi spiritual langit dan bumi. Senior, saya mau tanya, waktu di alam kuno saya mendapatkan sebuah kristal yang bernama inti energi spiritual langit dan bumi, apakah gunanya? Lalu Senior Cha menjelaskan. Kristal itu terbentuk karena kekuatan energi spiritual dari langit dan bumi yang memadat selama jutaan tahun dan gunanya adalah apabila kamu menanamkan kristal tersebut. Lalu membuat jaring formasi di atasnya maka akan berfungsi sebagai pengumpul energi spiritual ke dalam formasimu. Maka di dalam formasi akan terbentuk sebuah ruangan untuk berkultivasi dengan kekayaan energi spiritual yang sangat kaya. Tempat itu tidak akan dapat dijumpai di dunia manapun karena kekayaan energi spiritualnya ratusan kali lipat dibandingkan di luaran. Liu Chen menjadi tertegun mendengar begitu dahsyatnya kegunaan kristal tersebut. Lalu Liu Chen berjalan ke belakang istananya dan menanamkan kristal sebesar melon tersebut. Lalu membuatkan jaring formasi di atasnya. Setelah beberapa jam terlihat dengan mata telanjang cahaya berbentuk jaring seperti jaring laba-laba berbentuk kubah berukuran diameter 100 meter. Membulat sempurna, lalu terlihat juga jaring tersebut menarik energi spiritual di sekelilingnya. Juga dari tanah di bawah jaring tersebut terlihat jelas sebuah energi besar seperti air mancur yang mengalirkan energi spiritual ke dalam kubah jaring laba-laba itu. Di dalam jaring lama-kelamaan terlihat menjadi kabut, itu adalah energi spiritual yang sangat kaya. Yang saking tebalnya berubah menjadi kabut di dalam kubah. Hal ini membuat Liu Chen sendiri juga kagum, matanya berbinar. Hehehe, ini tempat berkultivasi mewah namanya. Saiyong dan naga emas hanya bengong melihatnya. Setelah semua selesai Liu Chen mendatangi Saiyong dan naga emas. Lalu Liu Chen menangkupkan tangan ke dada menyapa naga emas. Senior naga emas, terima kasih telah menyelamatkanku sewaktu bertempur dengan Hain, aku tidak sempat menghaturkan terima kasih kepada senior karena selama ini terlalu sibuk. Liu Chen berkata tulus. Sang naga emas membuang muka dan membalikan tubuhnya sambil mendengus. Tapi di dalam hatinya naga emas terlihat senang. Tapi dia masih gengsi karena naga emas pernah menolak Liu Chen. Tapi wajah Saiyong terlihat ceria. Saiyong tahu bahwa naga emas perlahan-lahan pasti akan menerima Liu Chen. Cuma naga emas masih mempertahankan gengsinya saja. Tapi lambat laun pasti naga emas akan tulus menerima Liu Chen. Hahaha, hai naga tua, apakah kau tidak mendengar kata-kata tuan mudaku? Mengapa kau membalikkan badanmu? Saiyong menggoda naga emas yang membuat naga emas melototkan matanya memandang Saiyong. Diam kau kucing kecil, berisik sekali kau. Ikut campur saja dengan urusan orang lain. Iya, aku terima maafmu manusia. Dengan sedikit ketus naga emas juga menjawab maaf Liu Chen sehingga Liu Chen kembali berdiri tegak karena tadinya Liu Chen masih sedikit membungkuk. Hahaha, dasar tua bangka, malu-malu, jadinya memalukan. Saiyong berkata lalu melarikan diri. Kurang ajar kucing kecil budukan, akan kubunuh kau. Wesh. Naga emas juga melesat mengejar Saiyong. Sebenarnya naga emas tidak benar-benar niat bertempur dengan Saiyong. Dia pergi pura-pura mengejar, padahal naga emas pergi ke kediamannya bersembunyi karena malu digoda Saiyong.